Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigir Rivaldi, NPM 19053, praktikan dari Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan tentang modul 2, yaitu Data Flow Diagram atau DFD. Yang pertama, saya akan menyampaikan bab 1, yaitu pendahuluan, di mana latar belakang dari penelitian ini yaitu berkaitan tentang Sistem Informasi Manajemen, yang mana merupakan studi tentang komputer dan komputasi dalam lingkup bisnis. Ilmu komputer berfokus pada mesin, sementara sistem informasi atau sistem informasi manajemen berfokus pada bagaimana IT dapat mendukung strategi dan operasi organisasi. Konsep ini mencakup apa yang dapat dilakukan komputer dalam bidang ini, bagaimana orang memproses informasi, dan cara terbaik untuk membuatnya dapat diakses dan selalu mendapatkan informasi yang up to date. Sedangkan data flow diagram adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan suatu sistem secara logis. Seperti halnya bagan alir dokumen, diagram alir data pun dapat digunakan baik pada tahap analisis maupun tahap desain. Namun, kecenderungan diagram ini lebih cocok digunakan untuk tahap desain, karena dengan diagram tersebut, batasan ruang lingkup sistem terlihat sangat jelas, sehingga pekerjaan pengembangan sistem yang dilakukan dapat lebih terfokus. DFD merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan suatu sistem secara logis, dan di dalamnya terdapat 3 level yang berbeda, yaitu diagram konteks, DFD level 0, dan DFD level 1. Pada praktikum kali ini, dijelaskan mengenai DFD atau data flow diagram, baik berupa teori maupun cara merancang dan membuat DFD mengenai sistem informasi penyewaan alat musik, di mana akan dirancang arus data dari sistem yang lebih rinci lagi dengan menggunakan data flow diagram mulai dari diagram konteks, DFD level 0 hingga DFD level 1. Adapun rumusan masalah pada praktikum kali ini yaitu bagaimana perancangan model data flow diagram dalam suatu sistem informasi penyewaan alat musik. Adapun tujuan dari praktikum data flow diagram ini adalah yang pertama, praktikan dapat memahami data flow diagram DFD dalam pembuatan sistem informasi penyewaan alat musik. Yang kedua, praktikan dapat membuat database sistem penyewaan alat musik dengan menggunakan data flow diagram. Dan yang ketiga, untuk mengetahui secara jelas arus data dari entitas luar yang dihubungkan dengan beberapa proses atau penyimpanan data dalam persewaan alat musik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bab 2 dari modul kali ini, yaitu tentang tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu sistem informasi manajemen, yaitu merupakan sebuah sistem informasi yang selain melakukan pengolahan transaksi yang sangat berguna untuk kepentingan organisasi, juga banyak memberikan dukungan informasi dan pengolahan fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan, seperti yang saya kutip dari Gaul 2008. Nah, dalam ranah akademis, istilah ini merujuk kepada sekelompok metode manajemen informasi yang berkaitan dengan dukungan dan otomasi pada pengambilan keputusan seperti sistem pakar, sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksklusif. Beberapa ahli pun memberikan pendapatnya berkaitan dengan pengertian dari SIP itu sendiri. Pengertian yang pertama, seperti menurut Bondar dan Hopwood, yaitu menyatakan bahwa manajemen information system adalah sekumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Hal yang selaras juga disampaikan oleh peneliti atau ahli-ahli yang lain. Selanjutnya yang kedua adalah data flow diagram atau DFD. Data flow diagram atau disebut dengan diagram aliran data merupakan teknik yang menjelaskan keadaan sebenarnya yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang dihasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan, dan proses yang dikenakan pada data tersebut, menurut Solihin pada tahun 2017. Atau dalam pengertian lain, data flow diagram adalah ilustrasi alur sebuah sistem yang biasanya DFD banyak digunakan oleh seseorang yang bekerja di bidang sistem informasi. Hingga saat ini, DFD banyak digunakan dalam pengembangan berbagai sistem, termasuk software development. Data flow diagram atau DFD memberikan tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi dari suatu sistem.
Visual dari DFD ini menggambarkan siapa saja yang terlibat pada sistem tersebut dari start sampai dengan finish. DFD seringkali dipakai untuk menggambarkan suatu sistem yang sudah ada atau sistem baru yang dikembangkan. Anda yang belum mengetahui DFD, yaitu adalah suatu diagram yang dibuat menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan aliran dari suatu sistem. Nah, pertama kali DFD yang dipopulerkan oleh Larry Konstantin dan E.D. Yoder dalam Structured Analysis and Design Technique, yaitu notasi dalam DFD ini memiliki acuan pada teori grafik yang awalnya digunakan untuk penelitian operasional dalam pemodelan alur kerja dalam suatu organisasi. Nah, terdapat pengertian dari beberapa ahli mengenai data flow diagram ini. Namun secara umum, pengertian DFD adalah model data atau data yang memberikan gambaran asal data dan juga apa atau kemana tujuan data, baik berupa input maupun output di dalam suatu sistem. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari DFD itu sendiri, maka kita harus mengetahui fungsi sebenarnya dari DFD itu sendiri. Di mana Imanuddin pada tahun 2020 menuliskan bahwa ada sekiranya 5 fungsi DFD yang dapat kita ketahui. Yang pertama, DFD dapat membantu penyerapan dari suatu sistem menjadi lebih baik serta sempurna. Hal ini karena akan dibuat rancangannya terlebih dahulu. Yang kedua, DFD membantu mempermudah user atau pengguna untuk bisa memahami dengan baik dari suatu sistem yang ada. Yang tiga, DFD juga dapat berfungsi untuk membantu pengembangan aplikasi di dalam mengembangkan alur data dengan lebih jelas dan juga rinci. Yang keempat, DFD berfungsi untuk perancangan sistem yang bisa digunakan untuk mempermudah komunikasi dengan pengguna. Yang kelima, DFD mempunyai fungsi sebagai rancangan sistem yang berorientasi pada alur data. Hal ini yang akan membuat penggambaran dan penganalisaan menjadi lebih mudah. Banyak literatur yang membahas kelebihan dan manfaat dari DFD ini sendiri. Selanjutnya, ketika kita ingin menggambarkan suatu DFD, kita perlu tahu terlebih dahulu simbol-simbol yang digunakan dalam DFD. Ada 4 simbol yang digunakan. Yang pertama ada entity atau terminator, yang kedua ada data flow, yang ketiga ada proses, dan yang terakhir yang keempat ada data store. Nah, di sini ada 2 pendapat, yaitu yang pertama menurut Jordan dan DeMarco, dan yang kedua menurut Kane dan Zerzer. Kedua pendapat ini sebenarnya sama, hanya cara penggambarannya saja yang berbeda. Untuk yang pertama yaitu terminator atau entity, yaitu merupakan hal yang mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Biasanya dikenal dengan nama entitas luar atau external entity. Nah, ada 2 jenis dari terminator ini sendiri. Terminator yang pertama itu terminator sumber atau source seperti ini, yaitu ada terminator yang diikuti oleh anak panah keluar, yang artinya merupakan terminator yang menjadi sumber. Artinya yang kedua ada terminator tujuan, yang mana dalam simbolnya terdapat panah yang menuju masuk ke dalam terminator, atau disebut dengan sink, yaitu terminator tujuan, yang merupakan terminator tujuan data atau informasi sistem. Namun tidak dapat dipungkiri dalam suatu sistem terkadang terminator dapat melakukan kedua aktivitas, yaitu input dan output sekaligus, sehingga dapat disebut dengan terminator tujuan dan sumber. Nah, terminator ini dapat berupa orang, sekelompok orang, organisasi, departemen di dalam organisasi, atau perusahaan yang sama tetapi di luar kendali sistem yang sedang dibuat modelnya. Terminator dapat juga berupa departemen, divisi, atau sistem di luar sistem yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Nah, komponen dari terminator ini perlu diberi nama sesuai dengan dunia luar yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dibuat modelnya, dan biasanya menggunakan kata benda, misalnya seperti bagian penjualan, dosen, mahasiswa, dan lain sebagainya. Ada 3 hal penting yang harus diingat tentang terminator ini sendiri. Yang pertama yaitu terminator merupakan bagian atau lingkungan luar sistem, yang mana alur data yang menghubungkan terminator dengan berbagai proses sistem menunjukkan hubungan sistem dengan dunia luar. Yang kedua, professional system tidak dapat mengubah isi atau cara kerja organisasi atau prosedur yang berkaitan dengan terminator. Dan yang ketiga, hubungan yang ada antara terminator satu dengan yang lain tidak digambarkan dalam DFD. Nah, yang kedua ada simbol proses, yaitu komponen yang menggambarkan bagian dari sistem yang transformasikan input menjadi output. Nah, proses ini diberi nama menggunakan kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek di belakangnya, seperti menghitung gaji, mencetak KRS, menghitung jumlah SKS, dan lain sebagainya.
Nah, dalam penggambarannya ada 4 kemungkinan yang dapat terjadi dalam kegiatan proses ini. Yang pertama yaitu kegiatan memasukkan satu input menghasilkan satu input. Yang kedua memasukkan satu input menghasilkan banyak output. Yang ketiga memasukkan banyak input dan mengeluarkan satu output. Yang keempat memasukkan banyak output dan mengeluarkan banyak output. Hal ini disesuaikan dengan DFD yang dibuat masing-masing sistem. Nah, umumnya kesalahan yang terjadi dalam proses pembuatan proses di DFD ini adalah yang pertama, ada suatu proses yang mempunyai input tetapi tidak menghasilkan output. Nah, kesalahan ini sering disebut sebagai black hole atau lubang hitam, karena data yang masuk ke dalam proses akan lenyap dan tidak berbekas. Sama seperti ketika kita memasukkan benda ke dalam lubang hitam. Yang kedua, ada proses menghasilkan output tetapi tidak pernah menerima input. Kesalahan ini sering disebut sebagai miracle atau ajaib. Kenapa ajaib? Karena menghasilkan output tanpa pernah memasukkan input kepada suatu sistem. Untuk simbol yang ketiga, yaitu ada data store. Komponen ini digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak, misalnya mahasiswa. Nah, data store ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan seperti file atau database yang berkaitan dengan penyimpanan secara komputerisasi, misalnya file disket, file hard disk, file pita magnetik, dan lain sebagainya. Data store juga berkaitan dengan penyimpanan secara manual, seperti buku alamat, file holder, dan agenda. Nah, alur data yang menghubungkan data store dengan suatu proses mempunyai pengertian sebagai berikut. Yang pertama, alur data dari data store yang berarti sebagai pembacaan atau pengaksesan suatu paket data tunggal, lebih dari satu paket data, sebagian dari satu paket tunggal data, atau sebagian dari lebih dari satu paket data untuk suatu proses. Sedangkan yang kedua ada alur data ke data store yang berarti sebagai pembaharuan data seperti menambah, menghapus, atau mengubah bahkan memodifikasi suatu paket data atau lebih. Nah, yang keempat yaitu ada simbol alur data. Alur data ini digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju dan keluar dari suatu proses. Alur data ini digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data maupun informasi dari suatu bagian sistem ke bagian yang lainnya. Analisis dan perancangan sistem selain menunjukkan arah alur data pada model yang dibuat oleh profesional sistem, dapat juga mempresentasikan bit, karakter, pesan, formulir, gelar-gelar, dan macam-macam informasi yang berkaitan dengan komputer. Alur data perlu diberi nama sesuai dengan data dan informasi yang dimaksud. Misalnya, pemberian nama pada alur data dilakukan dengan menggunakan kata benda, contohnya seperti laporan penjualan. Nah, selanjutnya ada 4 konsep tentang alur data. Yang pertama yaitu konsep paket data atau packet of data, yaitu dalam hal ini apabila ada 2 data atau lebih yang mengalir dari satu sumber, seperti digambarkan ini, yang sama menuju tujuan yang sama, ini dapat mempunyai hubungan dengan digambarkan seperti ini. Jadi dia dijadikan satu menjadi suatu paket, contohnya seperti formulir misalnya. Jadi yang kedua ada konsep alur data menyebar atau diverging data flow, yaitu jika sejumlah paket data yang berasal dari sumber yang sama menuju kepada tujuan yang berbeda atau paket data yang lebih kompleks dibagi menjadi beberapa elemen. Jadi ada satu yang dipecah menjadi beberapa. Itu disebut dengan konsep alur data menyebar. Yang ketiga ada konsep alur data mengumpul, berkebalikan dengan yang diverging data flow, yaitu apabila ada beberapa alur data yang berbeda sumber, yaitu misalnya ini sumber 1, ini sumber 2 yang mengarah atau menuju ke tujuan yang sama. Jadi yang keempat ada konsep sumber atau tujuan alur data, yaitu arus data dihubungkan pada proses baik dari maupun menuju ke proses seperti ini. Dan yang kelima ada simbol input dan output. Di atas gambar seperti ini. Gambar di atas merupakan simbol input maupun output, yang mana simbolnya yaitu berbentuk laser genjang seperti gambar. Simbol tersebut dapat juga merupakan representasi dari input maupun output yang terdapat dalam suatu data flow diagram, seperti yang saya kutip dari Fadilah tahun 2020. Nah, setelah kita mengetahui simbol-simbol yang digunakan dalam data flow diagram, sekarang saatnya kita mengetahui jenis-jenis dari data flow diagram itu sendiri. Yang pertama ada DFD level 0 atau konteks diagram, yaitu merupakan sebuah diagram yang terdiri dari sebuah metode yang menjelaskan lingkup sistem secara umum. Konteks diagram merupakan bagian dari DFD yang berguna untuk menetapkan konteks dan batasan-batasan sistem dalam sebuah pemodelan. Secara singkat, DFD level 0 ini dijadikan sebagai penentu utama
dalam sebuah sistem yang dimodelkan dalam DFD. Meski demikian, agar bisa mendirikan sebuah sistem DFD, harus menggunakan level lanjutan, yaitu level 1 dan level 2. Ini adalah contoh dari konteks diagram. Selanjutnya, ada DFD level 1. Seperti ini contohnya, terlihat lebih lengkap daripada DFD level 0. DFD level 1 merupakan diagram lanjutan atau dikompos dari diagram level 0 atau konteks diagram tadi, yang mana prosesnya akan lebih rinci dan lengkap karena proses utama tadi yang ada di diagram sebelumnya akan dipecah menjadi beberapa subproses sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada DFD level 1 ini akan digambarkan aliran data secara lebih kompleks di setiap prosesnya hingga terbentuklah data store dan aliran data. Nah, setelah level 1 ini selesai, harus dievaluasi kembali teman-teman dengan cara yang pertama, apakah proses yang tergambar dalam DFD level 1 berkaitan dengan fungsi utama yang diharapkan. Yang kedua, adakah proses-proses yang dapat digabungkan. Yang ketiga, apakah terjadinya data flow yang bersilangan sudah dihindari dengan membuat duplikat dari elemen-elemen data store atau external entities yang ada. Setelah kita dapat memastikan bahwa hal tersebut sudah dapat tercover dalam suatu DFD level 1 kita, maka kita dapat melanjutkan ke DFD level 2. DFD level 2 merupakan proses-proses yang ada dalam ekosistem. Setiap level proses yang ada pada DFD level 1 dapat diperinci menjadi sebuah DFD lagi. Bahkan nantinya proses yang ada pada level ini, yaitu level 2, dapat diperinci lagi ke dalam DFD level 3. Proses DFD nantinya akan berhenti hingga cukup mendetail. Ini adalah contoh dari DFD level 2. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu DFD, simbol-simbol yang digunakan, dan juga jenis-jenisnya, maka untuk dapat membuat DFD yang baik dan lebih mudah, kita dapat menggunakan bantuan aplikasi atau software, yaitu Power Designer. Power Designer sendiri adalah perangkat lunak buatan dari C-Base yang dibuat untuk membantu dalam proses perancangan sistem informasi. Nah, atau dalam kata lain, Power Designer ini adalah salah satu tools yang dapat dipergunakan untuk membangun atau merancang sebuah basis data melalui ER diagram, merancang sistem melalui data flow diagram, serta mampu membuat program aplikasi. Nah, di sini dengan bantuan Power Designer diharapkan kita dapat lebih mudah untuk merancang DFD itu sendiri. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari kajian pustaka. Selanjutnya untuk bab 3 dan bab seterusnya akan dijelaskan oleh Saudara Ivan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Alvino Riansyah Putra Pratama, NPM 19063, praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen dari kelompok 67 sesi Jumat 2. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi rekan saya. Oke, yang selanjutnya yaitu bab 3 adalah langkah-langkah dari pengerjaan pembuatan DFD. Oke, kita langsung ke aplikasinya saja. Yang pertama kita buka aplikasi, yaitu kita menggunakan Power Designer. Kita klik kanan open atau klik 2 kali juga bisa. Lalu setelah terbuka seperti ini, kita bisa klik New File Model. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk klik di data flow diagramnya karena kita akan buat DFD. Lalu di model nama kita bisa ganti dengan sistem informasi penyewaan ini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul lembar kosong seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya terminator atau entitas. Karena entitasnya ada 5, kita buat 5 entitas dengan mengeklik di external entity ini. Lalu kita arahkan ke lembar kerjanya, kita buat 5 entitas. Setelah itu kita ganti nama entitas ini dengan nama entitas yang ada di ERDCDM PDM yang modul sebelumnya. Yang pertama ada customer, yang kedua ada studio musik, yang ketiga ada admin, yang keempat ada alat musik, yang kelima ada nota.
Setelah kita berhasil mengubah nama, selanjutnya kita akan memberikan proses, yaitu proses sistem informasi manajemen kita di tengah-tengah ini dengan cara klik di icon proses di data flow diagram, kita sematkan di tengah-tengah ini, lalu kita kembali ke kursor, kita besarkan sedikit. Nah, seperti ini, lalu kita ganti dengan sistem informasi manajemen yang kita buat, yaitu informasi penyewaan. Seperti ini, lalu selanjutnya kita akan buat flow. Di sini ada gambar panah atau research flow. Lalu kita arahkan ke bagian entitas atau terminator kita. Ada dua flow di sini, yaitu input dan output. Nah, jika sudah sedikit rapi seperti ini, kita langsung untuk memberi nama dari setiap relasi yang kita buat. Di sini untuk customer, saya contohkan customer ke sistem informasi penyewaan alat musik ini, yaitu customer menginputkan formulir, kita tulis dengan cara klik 2 kali di bagian relasinya ini. Kita ganti dengan formulir penyewaan alat musik. Enter. Lalu untuk yang output dari sistem informasi penyewaan alat musik ini juga kita ganti, klik 2 kali pada line flow-nya, lalu kita ganti dengan kontrak peminjaman alat musik. Nah, untuk memunculkan dari namanya tadi, kita bisa klik di sini, lalu klik kanan, kita format. Nah, atau Ctrl T bisa, kita ke konten dan kita checklist di bagian nama. Nah, kita bisa menyesuaikan. Lalu untuk yang ini juga, kita ke konten dan nama. Nah, kita sesuaikan di atas ini. Nah, ini bisa dibaca bahwa customer nanti akan menginputkan ke sistem informasi penyewaan alat musik berupa formulir penyewaan alat musik, dan sistem informasi alat musik ini akan mengoutputkan berupa kontrak peminjaman alat musik ke customer. Nah, kita lakukan hal yang sama, yaitu memberi nama dari relasi di semua entitas atau terminator kita. Untuk diagram konteks sudah jadi. Ini adalah diagram konteks yang telah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat dari DFD level 0 dengan cara klik di prosesnya, lalu klik kanan, kita pilih yang decompose proses ini, kita klik. Nah, setelah muncul tanda plusnya ini, kita klik kanan lagi dan open diagram atau Ctrl Add. Nah, selanjutnya akan muncul lembar baru seperti ini. Lembar baru cuman berisi terminator aja atau entitas luar. Selanjutnya kita beri lagi entitas-entitas proses yang ada di dalamnya.
Kita klik ke tombol proses ini lagi, lalu kita sematkan proses ini di antara dari entitas luar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Lalu untuk mempermudahnya, kita agak lebarkan. Nah, untuk mempermudah agar tidak nyambung antara relasi satu dan relasi lain, kita lebarkan seperti ini, lalu tidak dilebarkan untuk prosesnya ini. Nah, di proses ini kita juga akan menggantinya dengan proses yang lebih rinci. Kalau ini antara customer dan studio musik, kita akan menginputkan proses penentuan tempat penyimpanan. Proses ini adalah proses penentuan tempat penyewaan. Selanjutnya untuk ini adalah proses validasi. Kita klik 2 kali dan ganti dengan proses validasi pada bagian name. Nah, selanjutnya yang bawah ini adalah proses ketersediaan. Lalu untuk 1.4 ini proses penyewaan, dan untuk proses 5 ini proses pembayaran. Nah, setelah terbentuk seperti ini, jangan lupa kita akan sematkan data store atau storage yang berfungsi untuk menyimpan dari data keluaran informasi dari setiap prosesnya. Kita beri di setiap proses kita harus beri data store-nya. Nah, di sini data store juga akan kita ganti namanya. Yang pertama menjadi file tempat penyewaan. Untuk yang ini kita klik 2 kali dan kita ubah menjadi file customer musik. Kita ubah file ketersediaan alat musik. Ini adalah file penyewaan. Nah, selanjutnya ketika sudah terbentuk dari proses dan file data store, ini selanjutnya kita akan memberikan relasi kepada setiap proses dan data store-nya. Kita beri relasi di data store-nya dulu. Panahnya mengarah ke data store. Ini adalah panah yang di flow atau research flow di business proses diagram ini. Kita klik dan kita syarat aja. Di sini ada input dan output. Ini juga ada input dan output. Di studio musik ke proses validasi cuma ada input. Admin ke proses validasi juga ada input dan output. Kemudian dari cek ketersediaan ke admin ada input dan juga output juga. Lalu dari alat musik ke proses ketersediaan ada input output. Pada alat musik ke proses penyewaan ini ada input saja, dan nota ke proses penyewaan juga ada input saja. Lalu nota proses pembayaran ada input output, dan customer ke proses pembayaran juga ada input output. Selanjutnya seperti tadi kita akan menamai dari setiap relasi ini. Saya contohkan di relasi customer ke proses penentuan tempat penyewaan. Nah, di sini customer akan menginputkan data formulir
Lalu proses akan mengoutputkan alamat lengkap tempat penyewaan. Lalu untuk ke studio musiknya, ini studio musik menginputkan alamat studionya dan mendapatkan output berupa data calon penyewa. Nah, lalu seperti tadi kita Ctrl T untuk memunculkan dari nama, kita konten ke nama. Ini juga Ctrl T, konten nama. Oke, kita konten nama. Ctrl T, konten nama. Nah, saya akan menjelaskan sedikit untuk bagian yang atas ini. Di sini bisa diartikan sebagai berikut atau bisa dibaca seperti ini. Customer akan menginputkan data formulir customer ke proses penentuan tempat penyewaan. Dan proses tempat penyewaan nanti akan meneruskan data calon penyewa ke studio musik. Nah, studio musik ini akan menginputkan kembali alamat studio musik tersebut. Dan proses penentuan tempat penyewaan ini akan memberikan output ke customer berupa alamat lengkap tempat penyewaan. Nah, untuk relasi-relasi selanjutnya juga kita isi caranya sama dengan yang customer dan studio musik tadi. Nah, setelah semua relasi berhasil kita beri nama, selanjutnya kita akan memberi nama pada bagian flow dari proses ke data store. Kita klik 2 kali dan kita beri nama disimpan. Kita beri nama disimpan semuanya. Nah, setelah semua sudah diberi nama disimpan, kita langsung ke proses decompose dari DFD level 0 ini ke DFD level 1. Caranya yaitu dengan klik kiri pada proses, lalu kita klik kanan dan decompose proses. Kita klik decompose proses pada semua proses yang ada di dalam sistem informasi. Di kanan decompose proses. Nah, untuk mengubah DFD level 0 ini menjadi DFD level 1 yaitu dengan cara klik pada setiap prosesnya dan klik kanan lalu open diagram. Nah, ini akan terbentuk terminator dan data store aja. Nah, di sini kita juga disuruh untuk memasukkan dari proses yang lebih rinci lagi. Kita ke data flow diagram, ikon di kanan ada ikon proses,
kita sematkan di sebelah sini. Lalu kita ganti namanya menjadi hasil penentuan tempat penyewaan. Nah, seperti ini. Lalu seperti tadi kita akan membuat flow atau garis input outputnya. Ini ada input, ada output, ada input, ada output, dan juga ada output untuk file storage. Nah, selanjutnya kita juga akan membuat relasi seperti tadi, kita namai relasinya untuk studio musik ke proses, yaitu adalah alamat studio. Untuk outputnya yaitu data formulir customer. Input dari customer adalah pengisian formulir dan mendapatkan output alamat penyewaan dari proses hasil penentuan ini. Lalu Ctrl T, konten, nama kita aktifkan biar bisa melihat nama dari relasi. Untuk ke data store-nya kita isikan dengan disimpan. Nah, seperti ini. Kalau dibaca, menjadi customer menginputkan pengisian formulir ke proses hasil penentuan tempat penyewaan, lalu dia mendapat output berupa alamat tempat penyewaan. Nah, sedangkan studio musik ini mendapatkan output dari hasil penentuan tempat penyewaan berupa data formulir customer, dan dia akan menginputkan alamat studio musik. Lalu informasi yang ada di proses ini akan disimpan ke dalam file tempat penyewaan. Oke. Lalu yang selanjutnya kita akan mendekompos semua dari proses-proses ini menjadi DFD level 1 seperti berikut.
Setelah DFD level 0 tadi kita decompose dan kita generate ke DFD level 1, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasil proses decompose dari proses penentuan tempat penyewaan. Ini adalah hasil dari proses decompose dari DFD level 1 pada proses validasi. Ini hasil decompose menjadi DFD level 1 proses pengecekan alat musik. Lalu ini ada decompose menjadi DFD level 1 dari proses pemesanan. Lalu yang terakhir di sini ada proses decompose dari DFD level 0 menjadi level 1 ada proses pembayaran dan nota dan customer. Ini adalah outputnya. Ini diagram konteks DFD level 0 dan ini adalah DFD level 1. Oke, selanjutnya kita ke bab 4, yaitu ada hasil dan pembahasan. Ini kita bisa lihat output seperti tadi, ada diagram konteks DFD level 0 dan DFD level 1. Lalu analisa output di sini. Untuk output dari DFD konteks atau diagram konteks, jadi pada permasalahan basis data sewa alat musik didapatkan 5 entitas atau terminator, yaitu customer, studio musik, admin, alat musik, dan nota, serta 1 tabel proses, yaitu sistem informasi penyewaan alat musik. Nah, alur datanya adalah entitas customer akan memberikan input berupa formulir peminjaman alat musik ke dalam sistem. Informasi yang akan direspon oleh sistem untuk mengeluarkan output berupa kontrak peminjaman alat musik. Untuk entitas studio musik akan memberikan input berupa informasi alamat penyewaan ke dalam sistem dan akan direspon oleh sistem dan mengeluarkan output berupa data calon penyewa. Untuk entitas admin akan memberikan input berupa data pemesan customer dan akan mendapat output dari proses sistem informasi yaitu berupa ID customer. Untuk entitas alat musik akan memberikan input berupa data peminjaman alat musik ke dalam sistem informasi dan akan direspon oleh sistem dengan mengeluarkan output berupa riwayat penyewaan alat musik. Untuk entitas nota sendiri akan memberikan input berupa rincian pemesanan ke dalam sistem dan akan direspon oleh sistem dengan mengeluarkan output berupa kontrak informasi biaya penyewaan. Lalu untuk analisa output DFD level 0, pada diagram konteks kemudian kan didecompose menjadi DFD level 0, proses sistem informasi, sehingga menjadi 5 entitas luar atau disebut terminator, yaitu customer, studio musik, admin, alat musik, dan nota. Kemudian ditambah 5 proses, yaitu proses penentuan tempat penyewaan, proses validasi, proses cek ketersediaan, proses penyewaan, dan proses pembayaran, serta 5 data store, yaitu file tempat penyewaan, file customer, alat musik, file ketersediaan alat musik, file penyewaan, dan file pembayaran. Nah, pada DFD level 0 ini diberi aliran entitas luar ke proses dan juga sebaliknya, serta pada proses ke data store. Entitas customer dan studio musik akan memberikan input dan output pada proses penentuan tempat penyewaan yang akan menghasilkan informasi dan disimpan ke data store atau ke tempat penyimpanan, yaitu tempat penyewaan. Lalu entitas studio musik dan admin akan memberikan input dan output kepada proses validasi yang akan menghasilkan informasi yang disimpan dalam data store file customer alat musik. Lalu selanjutnya entitas admin dan alat musik akan memberikan output dan input kepada proses cek ketersediaan yang akan menghasilkan informasi yang disimpan dalam data store file ketersediaan alat musik. Lalu entitas alat musik dan nota akan memberikan input dan output kepada proses penyewaan yang akan menghasilkan informasi yang disimpan dalam data store file persewaan. Lalu yang terakhir, entitas nota dan customer akan memberikan input dan output kepada proses pembayaran yang akan menghasilkan informasi yang disimpan dalam data store file pembayaran.
Nah, untuk analisa output DFD level 1 dari DFD level 0 kemudian dikompos lagi menjadi DFD level 1. Di sini terdapat 5 dekompos karena pada level 0 terdapat 5 proses. Maka dari itu proses akan dilakukan penurunan atau dekompos 4 kali. Yang pertama pada proses penentuan tempat penyewaan, kemudian proses validasi, proses cek ketersediaan, proses penyewaan, dan proses pembayaran. Nah, yang pertama, dekompos pada proses penentuan tempat penyewaan terdapat 2 entitas luar, yaitu customer dan studio musik, 1 proses, yaitu hasil penentuan tempat penyewaan, dan 1 data store, yaitu file tempat penyewaan. Yang kedua, dekompos pada proses validasi terdapat 2 entitas luar, yaitu studio musik dan admin, 1 proses yaitu kelengkapan data validasi, dan 1 data store yaitu file customer alat musik. Yang ketiga, ada dekompos pada proses cek ketersediaan terdapat 2 entitas luar yaitu admin dan alat musik, 1 proses yaitu hasil pengecekan alat musik, dan 1 data store yaitu file ketersediaan alat musik. Yang keempat, ada dekompos pada proses pemesanan terdapat 2 entitas luar yaitu alat musik dan nota, 1 proses yaitu proses pemesanan alat musik, dan 1 data store yaitu file persewaan. Lalu yang terakhir ada dekompos pada proses pembayaran, itu terdapat 2 entitas luar yaitu nota dan customer, 1 proses yaitu hasil persewaan alat musik, dan 1 data store yaitu file pembayaran. Oke, untuk bab 5 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis di atas didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Pada pembuatan data flow diagram pada perancangan sistem informasi penyewaan alat musik ini membutuhkan 5 entitas luar, yaitu customer, studio musik, admin, alat musik, dan nota, di mana keempat terminator tersebut saling memberikan input dan output kepada satu tabel, yaitu sistem informasi manajemen penyewaan alat musik. Yang kedua, pembuatan database sistem penyewaan alat musik dengan menggunakan DFD digunakan agar data dapat disimpan pada database sehingga kita sebagai pembuat database bisa mengetahui data yang terdapat dalam database yang kita buat. Sehingga apabila kita membutuhkan data tersebut dapat melihatnya lagi tanpa memasukkan data lagi. Lalu pembuatan database ini juga dapat didasarkan kepada tabel data store yang terbentuk pada DFD level 0 maupun DFD level 1. Lalu yang ketiga, pada proses pembuatan arus atau flow dari entitas luar yang dihubungkan dengan proses atau proses kepenyimpanan data, ini bertujuan agar mengetahui alur data dari input sampai dengan output secara jelas. Pada sistem informasi penyewaan alat musik ini didapatkan 5 entitas yang masing-masing juga memberikan input dan output kepada proses yang semuanya itu merupakan arus atau flow untuk menunjukkan urutan dari diagram secara terperinci. Apabila flow data tidak sesuai, maka akan terjadi kebingungan pada sistem sehingga bisa terjadi error pada DFD yang dibuat. Oke, yang terakhir yaitu saran. Yang nomor 1, sebaiknya pada modul diberikan penjelasan cara membaca alur data, baik dalam diagram konteks maupun DFD level 1, agar praktikan dapat memahami flow data yang benar. Yang kedua, sebaiknya laboratorium menyediakan sesi tanya-jawab pada live streaming YouTube sehingga komunikasi menjadi lebih interaktif. Lalu yang ketiga, sebaiknya diberikan software Power Designer versi terbaru dan berlisensi. Oke, sekian dari kelompok 67, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.